Akhlak imam, zikir, berdoa keras-keras sementara ada yang sholat sunat. Itu yang salah yang sholat sunatnya, Pak. Yang salah sholat, orang udah jelas zikir duluan, terus dia buat masalah sholat sunat. Loh kenapa? Beda masjid, beda mazhab, beda hadis yang diamalkan. Ya, beda hadis yang diamalkan. Imam Syafi'i membolehkan berdasarkan beberapa hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, itu juga dinukil oleh Imam Bukhari ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa para sahabat Nabi mengeraskan suaranya setelah sholat saat berzikir. Kita sudah sering jawab hadis ini dan sering baca ya. Silakan dirujuk lagi. Lalu berdasarkan hadis ini Imam Syafi'i mengatakan boleh mengeraskan suara setelah sholat berzikir untuk mengajar jamaah supaya hafal. Masalahnya jamaah kita nggak hafal-hafal, maka imamnya baca terus. Itu aja problemnya ya. Tapi Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik pakai hadis, pakai ayat. Apa ayatnya? Fa idza quri'al Qur'an apa? Fa idza quri'al Qur'an, ayo surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u, apa lagi? Lahu wa ansitu. Enggak sampai hafalan nih surah Al-A'raf ya. Jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan lalu diam. Jadi ternyata imam-imam itu ayat dan hadisnya mirip-mirip, tapi ternyata pemahamannya beda. Ini yang disebut mazhab. Jadi mazhab itu bukan agama buatan imam. Mazhab itu pemahaman imam memahami kitab-kitab yang suci. Kalau imam aja bisa beda, apalagi ustadz. Ya, mereka tahu cara berbeda sehingga tidak ada masalah ketika berbeda. Kita tidak tahu cara berbeda. Ketika berbeda dianggap beda sampai ke iman. Jadi bagaimana akhlak imam? Nah, akhlak imam itu tergantung kita sepakati di sini. Masjid ini mau pakai pemahaman Imam Syafi'i memahami hadis atau pakai pemahaman Imam Malik. Tinggal dipilih, Pak. Itu pilihan. Wah Ustadz, kok ikut imam gak ikut Nabi? Ya yang paling banyak ikut Nabi itu imam. Logikanya dibalik dong. Yang paling banyak ikut Nabi itu imam. Langsung aja ke Sahih Bukhari. Justru Imam Bukhari itu orang yang paling banyak ikut pemahaman Imam Syafi'i. Kalau nggak percaya buka Tabaqat Syafi'i Al-Kubra ya. Generasi-generasi pengikut pemahaman Imam Syafi'i memahami kitab dan sunnah. Imam Bukhari masuk di situ. Tapi orang Hanbali juga mengatakan Imam Bukhari masuk ke Hanbali. Tapi penelitian saya dalam Sahih Bukhari kebanyakan penjelasan Imam Bukhari mirip dengan apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Ternyata Imam Bukhari belajar ke murid Imam Syafi'i bernama Al-Humaidi dan namanya disebut sebagai guru pertama dalam Sahih Bukhari. Hadis tentang innamal a'malu bin niyat. Semuanya sesuai dengan kaidah-kaidah Imam Syafi'i. Orang yang ikut Imam Syafi'i belum tentu dia hasil pemikirannya sama dengan Imam Syafi'i. Yang penting sama sistem berpikirnya, tergantung beda jenis atau materi yang dia dapat maka akan beda hasilnya. Jadi bagaimana akhlak imam? Jika kita jamaah yang harus berakhlak. Jika di masjid itu biasa orang zikirnya lembut-lembut, kita jangan coba keras-keras. Jika di masjid itu orang mengamalkan yang keras-keras, kita jangan usah tersinggung kalau sholat sunat. Tunggu aja dulu. Nggak bisa nunggu. Loh Ustadz, di hadis Imam Muslim, Aisyah berkata, Nabi ba'da sholat cuma baca astagfirullah lalu Allahumma antas salam, lantas jalan. Gitu ya. Itu dalilnya kawan. Gimana menjawabnya? Itu kan hadis Aisyah. Kenapa kamu nggak baca hadis Abu Hurairah? Hadis Ibnu Umar? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menyebutkan Nabi baca wirid-wirid dan zikir yang lain setelah sholat. Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari, kunna na'lamu insirafan Nabi sallallahu alaihi wasallam min salatihi bitakbir. Kunna na'rifu insirafahu bidzalik
kana yarfa'u sawtahu bihi atau kama qala. Kami mengetahui selesainya salat Nabi SAW dengan mendengar takbir dari beliau. Dan beliau menguatkan suaranya pada waktu itu. Baik kaum muslimin. Ini juga perlu dipahami juga. Ini hadis Nabi juga. Nah, hadis ini bahwa takbir yang dilakukan Nabi selesai salat kan didengar juga sahabat yang lain. Abu Bakar ada, Umar ada, Uthman ada, Ali ada. Nah, apakah mereka menjadikan itu alasan juga untuk zikir beramai-ramai dipimpin imam? Atau dijadikan untuk doa yang dipimpin imam? Ternyata juga tidak. Berarti ada kemungkinan mereka tidak paham atau kita yang paham. Ini na'udzubillah min hadzal kalam. Atau mereka paham tapi tak melaksanakan. Ini juga auzubillah, mereka asbaqun nasi ilal khair. Atau karena sunat ditinggalkan aja. Ini juga tidak benar. Mereka justru, kita yang justru sering meninggalkan yang sunat. Mereka sangat bersemangat mengejar yang sunat-sunat. Oleh itu ikhwani fillah, ternyata juga pemahamannya bukan itu. Karena mustahil lah Khulafaur Rasyidin tak paham dengan ayat hadis ini. Maka mengatakan itu sebagai dasar untuk bersama-sama juga tidak bisa, karena tidak dipahami seperti itu oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian ada laftah yang disebutkan oleh Imam Al-Biqai di dalam kitabnya Inaratul Fikri fi zikri ma huwa thabitu minaz zikr. Dia khususkan tentang zikir, bahwasanya hadis ini menurut beliau, beliau kan murid Imam Ibnu Hajar, tidak saya temukan pensyarah hadis yang memaknai bahwa zikir yang dimaksud dengan kata Ibnu Abbas, zikir yang dimaksud oleh Ibnu Abbas bahwasanya itu zikir setelah selesai salat fardu biasa. Tidak dia temukan pensyarah. Tetapi yang dimaksud oleh sebab itu maka yajibu hamluhu ala salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihalatil harb. Oleh sebab itu maka mesti dipahami bahwa Nabi mengangkat suaranya dengan takbir selesai salat itu dengan salat khauf ketika sedang berperang. Karena yang masyhur dari riwayat-riwayat tentang apa yang dibaca Nabi alaihi salatu wasallam selesai salat adalah Nabi idzan sarafa min salati kana yaqul astaghfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali, kemudian la ilaha la haula wala quwata illa, dan seterusnya sampai subhanallah walhamdulillah sampai 33 kali. Nah, ada dia Nabi langsung selesai salat takbir. Makanya para pensyarah hadis menyebutkan hadis ini bukan pada zikir selesai salat fardu dalam kondisi normal, tetapi dalam kondisi wallahu taala alam kondisi perang. Makanya Nabi untuk mengingatkan bahwa selesai salat Allahu Akbar, dan itu bertujuan juga untuk memberikan terapi takut kepada musuh. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, wallahu alam. Adapun fatwa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab-kitabnya atau diriwayatkan oleh murid-muridnya bahwa beliau mengatakan yustahabbu lil imam ay yajhara bizikri ba'da as-salati liyata'allama an-nas. Dianjurkan imam mengeraskan suaranya dengan zikir selesai salat fardu supaya masyarakat belajar. Nah, menguatkan suara bukan berarti harus berjamaah. Ya, seperti talbiyah, Nabi bertalbiyah dengan menguatkan suara, tapi Nabi tak memimpin talbiyah. Jadi ada bedanya antara sama-sama berzikir dengan zikir bersama. Harus bedakan. Sama-sama mengangkat suara itu tidak dihalangi. Atau tidak zikir dengan kuat suara, ada riwayatnya memang. Tetapi dipimpin ini tidak ada riwayatnya. Maka perkataan Imam Syafi'i tidak salah. Mungkin kita yang kurang memahami istilah Imam Syafi'i. Pertama, kalimat yustahabbu digunakan oleh Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i. Ini harus dipahami, biasanya sesuatu yang dalilnya tidak sharih. Laisa istidlalan, inama istinbat.
Umumul adillah. Yang kedua, tidak ada sunnah yang sabit dalam masalah itu. Nah, maka yustahabbu. Nah, tapi kalau yusannu, itu biasanya dalilnya sharih oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian beliau juga mengatakan, wa idza ta'allamu tarak. Apabila orang sudah paham bagaimana zikir, dia tinggalkan. Sekarang masalahnya semakin lama semakin tidak paham, justru meninggalkannya dianggap melanggar mazhab Syafi'i. Nah, jadi padahal Imam Syafi'i supaya orang belajar, setelah belajar dia tinggalkan. Dia tinggalkan, artinya dikuatkan lagi. Dah, kalian dah paham apa subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, astagfirullah 3 kali, dan seterusnya. Dah paham itu? Dah, dia tinggalkan. Nah, seandainya imamnya masih hidup, generasi setelah itu yang tadi dah mati semua, dia ulang lagi. Tidak apa, tidak masalah. Yang sekarang dipahami orang adalah bahwa mazhab Syafi'i mesti zikir jama'i. Ini salah lagi kita memahami perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Walhasil, wallahu alam, ini dalam masalah ini panjang ini. Ya. Sebenarnya di antara pengikut mazhab Syafi'i, kalau saya tidak salah, yang pertama mengisytiharkan ini adalah Abu Abdullah Az-Zubairi, yang pertama yang mengisytiharkan. Akhirnya diikuti oleh yang belakangan, pemahaman yang seperti ini akhirnya dianggaplah itu sebagai mazhab mu'tamad dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi ini jawaban singkatnya Ustaznya, ya, bahwa tidak setiap hadis harusnya kita tanyakan ke yang mengatakan hadis itu, karena hadis fi'li, qauli. Hadis qauli harus ditanyakan kepada yang mengatakan. Dan ditanyakan dengan apa? Dengan praktik beliau sendiri dan praktik para sahabat yang merupakan murid-murid langsungnya. Nah, ternyata tidak ada yang memahami seperti itu, lalu datang kita kita yang belakangan memahami itu. Masih banyak dalil-dalil yang dikemukakan, misalnya ketika Allah berfirman wazkurullaha dzikran katsiran, kalimatnya waw jama'. Nah, ini pendekatan nahwu nih. Ya, kita dianggap tidak pandai nahwu juga Ustaz ya. Allah musta'an. Nahwu, ya, tidak semua perintah jamak dilaksanakan secara bersama-sama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Andainya antum seorang guru lalu bilang ke murid-murid, ayyuhat tullab, ikhtabiru jayidan. Isi ujian dengan baik. Ini waw jamak nih. Kalau sempat pendekatan pemahaman ini lakukan, anak nanti saling nyontek. Apa sebab? Wawnya waw jamak. Disuruh ujian jama'i kita. Disuruh ujian jamaah. Ini tidak ada dalam nahu ini. Nahu tadi mana nahu ini yang saya tahu? Allah musta'an. Tapi saya temukan di berbagai negara di Timur Tengah ada istidlal yang seperti ini dengan ilmu nahu seperti ini. Saya heran juga kok seperti ini. Kalau di Arab oke lah. Biasanya ilmu qawaid di Arab itu ya, di orang Arab secara umum ya, tapi kan bukan ulamanya nih, orang Arab yang biasa-biasa, memang di tata bahasa mereka lemah. Tapi kalau di negeri lain, di Ajam, mungkin tata bahasanya kuat, bahasa tidak pandai. Nah, jadi kalau penahu sorobnya kuat barangkali, biasanya kuat, tapi pas bahasa tidak pandai. Menyalahkan pandai itu, suruh cakap orang salah 2, dia salah 20. Allah musta'an. Ikhwani akhwati fillah, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah, ini jawaban singkat saya. Kemudian ada hadis lagi, Nabi menemukan sahabat sedang di suatu halqa, berhalaqah, kemudian mereka berzikir bersama di situ. Lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bertanya, apa yang kalian lakukan? Mereka bilang nusabbihullah. Itu sebagai dalil bahwa zikir berjamaah juga keliru dalam istidlal. Sebab andainya mereka berzikir didengar secara berjama'i oleh Nabi tidak bertanya lagi apa yang kalian buat, karena Nabi sudah dengar, pasti Nabi paham zikir. Jadi istidlal dalil sahih, cuman istidlal kadang kurang sahih. Disinilah pentingnya mengembalikan pemahaman kepada as-salafus salih, karena mereka diajar langsung oleh Nabi SAW. Tapi kalau tidak dibuka pemahaman, nanti akan lahir banyak sekali pemahaman. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan juga dari Umar dan dari Abdullah bin Umar, mengatakan, man hajjaka bil Qur'an fahajjahu bis sunnah fa innal Qur'ana zu wujuh. Bila kalian didebat orang dengan ayat Al-Quran, silakan jawab dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu ada qauli,
ada fi'li, ada takriri. Tidak ada dalam ketiga ini berarti bukan sunnah Nabi. Mungkin sunnah selain Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, karena Nabi bukan hanya sebagai mengeluarkan statement, beliau juga eksekutor terhadap apa yang dia katakan, kecuali hal-hal yang dilarang Nabi untuk melakukannya oleh Allah, dan itu tidak banyak, sedikit. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Kita memohon kepada Allah semoga diberikan pemahaman yang sahih dan dikuatkan untuk istiqamah.